Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Guys, di Injil ada perikop yang berkisah tentang Yesus yang membuat mukjizat penggandaan roti. Dan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan mukjizat penggandaan roti itu. Yang menarik dari kisah ini bagi saya tidak hanya Yesus yang membuat mukjizat itu, tetapi Yesus mampu membangkitkan para murid dalam diri para murid dan juga banyak orang itu untuk berbagi. Jadi Yesus tidak hanya membuat mukjizat penggandaan roti, tetapi dia juga menggandakan semangat solidaritas di antara orang-orang itu. Dan itulah yang terjadi sehingga orang saling berbagi dan 5.000 orang lebih itu bisa makan bersama dan akhirnya juga berlimpah dan ada sisanya juga. Dalam masa pandemi ini ada banyak kegiatan di gereja maupun dimanapun, semangat berbagi, semangat solidaritas. Dan di Yogyakarta ini di Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru juga ada aktivitas sosial yang sering disebut dengan Sego Mubeng. Dan saya bersyukur karena pagi ini saya berjumpa dengan sepasang suami istri yang aktif di Sego Mubeng ini. Maka saya perkenalkan bersama saya Pak Kris dan Bu Emma. Wala, selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Gimana ini lagi tidak mubeng-mubeng? Kok bisa ada di tempat ini? Lagi selo nih ya? Selo, mubengnya nanti siang. Oh, biasanya ya, siang. Okay. Siang kalau pas ini dulu kan Okay. pagi ya, sekarang siang. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sego Mubeng. Nah, pertama itu istilah Sego Mubeng ini untuk yang bukan Jawa mungkin agak nggak mudeng, itu agak nggak jelas. Tapi Sego Mubeng ini apa? Mungkin orang mikir ini nasi diputar-putar atau gimana? Silakan Pak Kris. Sego Mubeng ini sebenarnya kan artinya memang sego itu nasi, mubeng itu berputar. Jadi sebenarnya artinya mereka secara keseluruhan itu adalah kita membagikan nasi ke mereka yang membutuhkan. Jadi dari kalangan yang paling bawah yang seperti tukang sapu, tukang Pak Beca dan sebagainya. Ya, jadi artinya memang nasi itu berputar di kalangan orang-orang yang membutuhkan gitu dan bisa dinikmati bersama dan ini rezeki yang dibagi-bagi. Jadi ada unsur solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan makanan gitu ya. Oke. Lalu dulu awalnya ceritanya gimana? Kok ada kegiatan Sego Mubeng ini? Awalnya kalau nggak salah dulu itu Mei 2018 yang diprakarsai oleh Romo Mahar. Waktu itu di pasturan tuh sering banyak makanan yang berlimpah gitu. Jadi Romo Mahar tuh bingung tuh makanan kok banyak sekali, terus akhirnya kepingin berbagi dengan biasanya malam-malam itu sudah masih sisa banyak sekali makanan berlimpah, terus Romo Mahar berkeinginan untuk membagikan makanan tersebut kepada orang-orang yang di pinggir jalan, mungkin tukang becak yang tidur di tempat itu ya, di tempat becak itu, kemudian ada gelandangan. Waktu itu sama Mudika ya, dia berkeliling ke kota Jogja, maksudnya terutama Kota Baru, UGM, daerah-daerah sekitar situ, dengan membawa makanan tadi itu. Terus sempat kepikir ternyata banyak ya, akhirnya dibuat jadwal juga. Dan anak-anak yang relawan Mudika itu juga ada. Kemudian setiap malam Romo Mahar itu ikut keliling. Ikut keliling. Mulai jam 9, itu kadang sampai jam 11, jam 12 itu ikut. Ya itu, terus akhirnya sempat berhenti waktu itu karena ada kegiatan AYD. Jadi Mudika sempat berhenti. Terus akhirnya dimulai lagi. Kenapa kok kita kita dirutinkan aja setiap Sabtu pagi-pagi untuk bekal mereka bekerja. Artinya seperti tukang becak, seperti yang pekerja-pekerja tukang sapu biasanya itu jam 4 jam itu sudah ada tukang sapu. Jadi jam 5 pagi
kita sudah keliling untuk membagikan tuh, dan yang memasak ya, yang memasak itu ada beberapa tim dapur Sego Mubeng itu ada beberapa rumah gitu yang untuk ini berapa gitu, terus dikirim jam 5:45 di pastoran Kota Baru. Ya. Berarti modus operandinya ini pagi atau sebelumnya malam hari? Malam. Oke, jadi malam paroki berkeliaran malam. Terus ini menarik. Kok malam ya? Terus pagi, akhirnya pagi juga karena malam hanya orang-orang itu ya. Terus tapi kalau pagi banyak tukang sapu jalanan tuh yang luar biasa ya jam sekian. Terus relawan dari sedikit akhirnya banyak mahasiswa, banyak iya orang-orang banyak yang para donatur juga ikut. Kurang lebih berapa relawannya? Waktu awal-awal dulu. Kalau awal-awal hanya ya sekitar 20 orang. Terus akhirnya banyak kok sampai 60. Sekarang sampai berapa? Udah lebih 100. Lebih 100 orang. Ya, yang relawan, tapi kita kan berganti-ganti. Oke. Jadi ada penjadwalan juga ya. Ada. Terus anak-anak SMA STC itu juga sama suster di Gilir. Mereka kan juga ikut jadi yang membawa mobil, mengajak adik-adiknya itu jadi berapa gitu ikut berbagi. Saya menjadi terkesan karena Paus Fransiskus pernah ngomong dengan keras bahwa kita tidak bisa membuang makanan sementara banyak orang yang membutuhkan. Dan ini saya kira menjadi ide yang menarik karena di dalam kelimpahan kita ingat saudara kita yang masih membutuhkan dan kita berbagi di situ. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa dulu keprihatinan yang ada waktu itu sehingga muncul gerakan ini, gerakan Sego Mubeng ini? Ya, kami melihat di sekeliling Jogja ini banyak sekali sebenarnya yang membutuhkan perhatian kami. Jadi mulai seperti itu baru kita bergerak. Ya, sebenarnya dari secara pribadi kami melihat di dekat kami ada sampah itu tiap malam ada yang mengais-ngais sampah, sampai pagi pun juga seperti itu. Akhirnya kita rasa timbul rasa seperti ini ya. Nah, kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang meringankan mereka atau yang membuat mereka bahagia secara yang sederhana pastinya itu. Itu akhirnya kembali seperti itu. Kalau sekarang diklasifikasi itu siapa saja sih penerima Sego Mubeng itu? Ya, yang menerima itu yang seperti orang yang berpenghasilan mungkin kurang seperti tukang becak sekarang kan Pak becak kayu itu kurang sekali karena banyaknya ojek online dia. Kemudian gelandangan, tunawisma gitu ya. Terus tukang sapu jalanan. Ya banyak lagi. Mungkin yang dipokokkan itu, tetapi pada kenyataannya kalau kami berjalan tuh lihat orang bawa pikul yang berat itu mau jualan kadang nggak laku kasihan, itu juga kami beri. Jadi kita melihat tidak semua orang harus tepat sasaran. Iya, begitu. Oke, saya kira itu menarik ya. Jadi harus tepat sasaran. Betul, tepat sasaran. Lalu dengan kegiatan ini, apakah pertanyaan saya ada yang sinis? Ada yang sinis dengan kegiatan ini? Atau mungkin pertanyaan saya juga tidak takut dianggap kristenisasi karena ini dari gereja gitu? Ya mungkin kami juga tidak tahu. Pada awalnya dulu pernah bagi sama suster biarawati. Jadi kan kok dilihat gini kok suster gitu ya. Kesannya seperti kok yang bagi orang Kristiani gitu ya. Tapi ada juga yang tidak memperdulikan. Terima kasih suster. Ada yang bilang berkah dalam. Berkah dalam gitu ya. Malah kaget berkah dalam lagi wong dhewe gitu. Terus padahal ini yang membagi tidak hanya suster atau kita yang kaum Kristiani, tetapi semua
ini. Jadi ada mahasiswa UIN, ada juga ibu-ibu yang muslim juga ikut berbagi. Mereka bareng satu mobil, kadang-kadang berboncengan, yang suster sama ibu-ibu yang muslim itu kita bagi bareng gitu. Jadi kan mereka tidak tidak ada perasaan yang seperti itu. Tapi saya kira juga iklim Jogja itu tidak terlalu pengkotak-kotaan agama tidak terlalu kuat saya kira. Sehingga kegotong royongan dan semangat solidaritas itu bisa tumbuh dengan baik di tempat ini juga ya. Oh, itu menarik. Berarti ini menjadi gerakan bersama, tidak hanya gereja tetapi juga dengan masyarakat luas dan lintas agama, lintas iman gitu ya. Baik. Dari gereja sendiri tidak ada yang sinis apa sih gitu, atau pernah merasa ini enggak? Ya, kami enggak tahu seperti itu. Kemungkinan ada, tapi kami tidak menganggap seperti itu ada. Jadi kami tetap ada motivasi tetap berjalan. Motivasi tetap berjalan ya, dan semangat solidaritas itu yang saya kira menjadi mementingkan seperti itu. Baik. Sekarang masuk ke masa pandemi ini. Apakah Sego Mubeng ini sekarang menjadi sangat sibuk sekali dan meningkat kebutuhan orang untuk makan ini, dan siapa sebenarnya penerima Sego Mubeng pada masa pandemi ini? Awalnya masa pandemi pertama itu kami membagikan ke pinggir jalan ya, jadi membuka satu tempat, jadi mereka silakan mengambil. Kemudian pergerakan itu berubah lagi karena kita selalu melihat, kita selalu dinamis, kita melihat perkembangan. Oh, seperti ini kurang, akhirnya kita atur dengan akhirnya banyak ojol yang membutuhkan. Karena ojol kan juga berkurang penghasilan. Berkurang sekali kan pendapatan mereka. Biasanya mereka cepat GoFood dapat, kadang sehari bisa 10, bisa 15, tapi pada saat pandemi itu cuma 1, kadang nggak dapat. Nah, itulah kesempatan kami memberi itu. Tapi perkembangan kelanjutan lagi ini semakin lama semakin banyak, dan itu kami menjadi was-was juga. Karena kami tidak mau akhirnya Kota Baru menjadi klaster baru lagi. Akhirnya kita stop, kita berubah, kita mencari sasaran yang lebih tepat. Berubah strategi. Akhirnya kita survei beberapa tempat, jadi ada yang kontak langsung ke kami tangani, kami survei, oh ini butuh baru. Jadi tepat sasaran. Akhirnya kita tiap hari selalu ada. Iya. Jadi setiap hari kami jadikan sekarang 300. Masa pandemi Sego Mubeng malah tidak berhenti, tidak berhenti. Malah tiap hari. Dan itu Nyun Sewu tidak hanya nasi bungkus yang kami bagikan, tetapi sembako. Bahan mentah juga. Karena ada para donatur itu tidak hanya uang atau apa, kadang mereka membagikan beras, minyak, ada yang seperti itu kita terima, terus kita bagikan ya melalui survei tadi. Ada rumah-rumah yang seperti itu, juga ada para mahasiswa yang tidak bisa pulang ke tempatnya, ke daerahnya ya. Jadi di kos itu mereka juga kasihan juga, apa-apanya kurang, jadi itu juga menjadi sasaran kami. Ini menarik sekali, pandemi justru tidak berhenti ya. Kan biasanya para aktivis itu lalu, waduh ini pandemi kita bisa kena gitu. Tidak ada perasaan takut itu. Perasaan itu pasti ada. Ya? Itu manusiawi. Tapi tetap kita secara disiplin kami menjaga. Ada protokol kesehatan. Lalu sekarang ini yang terjadi ada perubahan strategi ya. Dulu kan ada ketakutan juga kalau malah justru sekarang orang bergerombol kumpul di gereja Kota Baru, lalu terjadi penyebaran gitu ya, terjadi situ. Lalu sekarang strateginya gimana yang sekarang ini? Jadi ada beberapa tempat yang satu koordinator, jadi dia mengambil. Ya, nanti dia membagi ke
ke teman-temannya. Ya. Di mahasiswa juga seperti itu. Ada beberapa tempat. Karena sebelum ini saya melihat kan itu ya antri panjang dan kita buka jam 4. Jam 4 gitu, jam 3 mereka sudah antri bergelombol. Waduh, itu ini yang sudah tidak social iya, itu jadi takut Romo Mahar sudah ini sudah. Oke. Jadi akhirnya merubah strategi itu dengan sistem koordinator itu ya. Menarik sekali, ini idenya sangat bagus sekali. Baik, sekarang kalau boleh saya bertanya hal-hal yang sedikit personal suami istri ini. Pak Agus dan Bu Emma ini setiap hari pekerjaannya apa sebenarnya? Kalau saya perawat perawat ya? Di rumah sakit. Di rumah sakit Panti Rampe. Panti Rampe. Iya. Oke. Lalu Pak Kris? Saya di travel agent loh. Oke. Ya. Nah, Anda ini kan suami istri yang punya pekerjaan sendiri. Gimana dulu awalnya kok bisa terlibat di aksi Sego Mubeng ini? Ya, kalau awalnya saya ke gereja itu lihat ada Sego Mubeng ya apa penasaran. Silahkan Anda datang ini setiap ini. Terus saya waktu itu pertama datang ikut membagi seperti ini. Kok sudah ada bungkusan banyak banget, saya kaget tuh. Siapa yang masak seperti ini kan juga masuk toh aku bagi wae kok wegah gitu ya. Terus akhirnya saya kepingin tahu yang masak itu. Boleh nggak ikut? Oh boleh. Coba waktu itu ada di JC apa? Di Ritz ya. Di Ritz Hotel itu Ritz. juga ada untuk masak di situ. Kemudian tempatnya Bu Yulia ada, Bu Meta ada situ. Kemudian saya ayo ikut ke Ritz saja. Jam berapa? 2:30 ya ampun, 2:30. Terus coba sih saya pingin tahu mau 2:30 saya kesana jam 3 ternyata sudah matang loh. Udah tinggal membungkus. Tinggal ya bungkus-bungkus dan bungkusnya juga sudah ada caranya sendiri. Akhirnya saya ikut, oh ternyata ya apalagi yang memasak membantu gini aja kok. Jadi saya ikut itu terlibat terus membagikan juga. Jadi habis itu terus teler. Baik, ini Bu Emma ini kan perawat ya, dan perawat itu waktunya kan sangat padat sekali. Kok bisa tiba-tiba masuk ke dalam aksi solidaritas Sego Mubeng ini? Awalnya ya kalau mikiri repot apa-apa itu ya tetapi kalau lihat pingin tahu sih Sego Mubeng itu apa, itu ya ikut berbagi. Dan kalau saya biasanya membaginya hari Sabtu, saya biasanya pesan kalau nggak libur ya dinas sore. Tetapi kalau paksanya masuk pagi ya tidak ikut. Ya gitu. Jadi ini canggih mengatur waktunya. Kalau Pak Kris kan travel agent itu kan dulu ya pergi-pergi tuh. Ini kok bisa tiba-tiba berhenti lalu ikut. Ini gimana nih ceritanya? Mulanya memang kegiatan tur kan banyak Romo. Tapi setiap hari Sabtu saya atur. Atur. Kalau ada libur mau. Sabtu libur jadi saya secara pribadi bisa mulai pagi udah mulai aktif bisa gitu. Kalau ada tamu tinggal kontak-kontaknya aja. Udah ada yang lain yang menghandle gitu. Jadi ini orang-orang sibuk yang mencoba mengatur waktu tapi ada keprihatinan dengan situasi, ya ada solidaritas dengan sesama lalu mencoba mencari waktu untuk bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya kira ide ini menarik sekali. Tapi pertanyaan lebih dalam lagi nih ya. Ini saya tanya yang agak personal lagi, apakah ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi ini? Artinya itu kan apa ya, kita kan habis jadi orang sibuk lalu tiba-tiba ada memikirkan orang lain, itu pasti ada dalam tanda petik suasana pertobatan gitu ya, ada suasana perubahan yang membuat saya harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Apakah ada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi ini? Ya mungkin dari semenjak saya ikut SEP ya Romo, itu kok ada pelajaran-pelajaran berbagi. Ternyata setelah dilihatkan video-video yang bermacam-macam, ya ampun ternyata aku seperti ini, mosok membantu seperti itu aja aku kok
nggak mau gitu ya, saya harus bergerak, saya harus seperti itu. Jadi keinginan untuk berbagi, keinginan untuk terlibat itu ada. Ada gitu ya, dari SEP itu. SEP itu sekolah evangelisasi pribadi. Oke. Kalau Pak Kris gimana? Mungkin ada pengalaman lain, pengalaman bangkrut atau apa gimana? Lalu membuat ingat sesuatu atau gimana? Terserah. Saya sebenarnya juga ketularan kena virusnya SEP juga sebenarnya. Oke, ya. Setelah istri saya ikut SEP 5, kemudian saya SEP 6. Sama juga sebenarnya. Tapi pada awal mulanya dulu saya lihat dari kegiatan almarhum ibu saya. Dia begitu rendah hati, orang gila pun diajak ke rumah, dimandiin, disikat. Iya. Dari situ saya melihat seperti ini ya. Dan ibu mengajarkan orang yang seperti ini, kasih ini yang kamu utamakan. Akhirnya saat sekarang ini baru ditekankan, pada saat SEP itu baru biar berproses. Iya, langsung. Oke. Seperti itu. Jadi ada background keluarga, tapi juga akhirnya dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai kabar sukacita itu Pak Kris tergerak gitu ya untuk membantu orang lain. Nah, sekarang pertanyaan lagi soal pribadi. Bagaimana Anda mengatur waktu Anda antara pekerjaan, lalu keluarga, dan juga kegiatan Sekomubeng ini? Iya, kalau saya selain jadi perawat, kebetulan anak-anak kan sudah besar-besar, mau jadi nggak masalah. Saya tanya, gimana kalau mama seperti ini, ikut ini, Pak Papa mah. Tapi mereka masih malas-malas kalau bangun pagi itu ya. Kalau anak-anak itu masih malas. Putra berapa? Itu. Dua, oke. Iya. Gitu. Jadi selain jadi perawat, kalau saya masuk sore atau masuk pagi ya saya nggak bisa ikut, tetapi kalau masuk siang atau masuk itu bisa mengikuti, atau libur gitu bisa. Ya. Kalau Pak Kris gimana mengatur waktunya? Dan ini travel legend ini. Travel legend sekarang ini kami konsepnya adalah home base, jadi lebih banyak di rumah, banyak di rumah. Ya. Jadi lebih mudah saya mengatur waktu, Romo. Jadi pekerjaan saya atur mulai bangun pagi sampai kira-kira jam 9:30. Setelah itu baru saya ikut Sekomubeng. Setelah saya itu nanti saya lagi, jadi kegiatan rutin kantor lagi saya kerjakan sampai malam, seperti itu. Jadi sekarang justru lebih banyak waktu untuk Sekomubeng sebenarnya. Lebih fleksibel waktunya. Lebih fleksibel cara saya mengaturnya. Baik, sebagai orang beriman, sebetulnya apa makna kegiatan Sekomubeng ini untuk Anda berdua ini? Apa ya? Sebenarnya intinya adalah bagi saya intinya kasih. Kasih itu ya. Bagi kasih. Kasih itu saya utamakan, seperti itu. Jadi saya memegang pada satu ayat di Injil itu, tiada kasih yang lebih besar pada seorang kehilangan demi sahabatnya. Jadi Yohanes 15. Tambah seperti itu, Romo. Guys, saya wawancara dengan ahli kitab suci. Saya malah nggak hafal dari kitab suci, tapi mereka lulusan sekolah evangelisasi pribadi, guys. Orang-orang suci, guys. Baik, ada perikop tadi Pak Kris sudah nyebut, Bu Emma, ada perikop-perikop dalam Injil yang menyentuh hati, yang mengesan, yang lalu bisa direfleksikan dengan kegiatan ini. Kasih yang tidak berkesudahan. Saya dari... Kasih yang tidak berkesudahan. Ya. Wah, keren ini. Ya, kalau kita berbagi, yang saya kembali lagi ke tadi, berbagi dengan orang yang disapa dengan selamat pagi Bu, sugeng enjang, terus pundi sampun, itu lain sekali dengan hanya memberikan gitu aja, itu lain sekali. Kalau memang prinsipnya dari Romo Mahar, tolong memberikan, jangan hanya ini gitu, tapi disapa. Dia itu lebih lebih mendalam ya. Artinya relasi kemanusiaannya itu lebih dalam gitu ya. Iya, lebih dalam. Ini lebih diuwongke. Saya kira diorangkan istilahnya diuwongke nek wong Jawa itu saya kira menarik karena
kegiatan solidaritas ini tidak hanya memberi makan, tetapi ada sapaan, ada relasi antara yang memberi, yang membagi dengan yang menerima itu, dan kita sama-sama manusia yang dipelihara oleh Tuhan gitu ya. Saya kira menarik sekali ini. Baik, pertanyaan terakhir, apakah dari pengalaman Sego Mubeng ini dan pengalaman selama pandemi ini ada apa istilahnya? Ada rahmat yang Anda terima sebagai pribadi? Ada apa istilahnya? Blessing in disguise. Jadi ada dalam pandemi yang serba susah ini, apakah ada rahmat yang Anda terima sebagai pribadi? Ini pertanyaan sangat personal. Kalau saya tetap bersyukur biarpun pandemi seperti ini, yang lain di PHK, di HP, tapi saya masih masih boleh menikmati bekerja di rumah sakit itu sudah bersyukur ya. Jadi saya akan berbagi bersyukurnya ini terhadap yaitu tadi dengan ikut berbagi, ikut terlibat seperti itu kan juga seperti itu. Menarik ya. Pak Kris, ada rahmat khusus yang diterima sepanjang pandemi ini? Ya, itu misteri ilahi bagi saya. Tetap saya bersyukur. Saya bersyukur meskipun kita merasa kekurangan. Tapi masih banyak mereka yang menderita, tapi saya lebih bagaimana menikmati. Jadi bagi saya lebih saya introspeksi ke dalam. Mereka menderita, kok saya enggak. Dan itulah saya bersyukur sekali bahwa Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ya itu. Jadi berkat bagi saya itu. Berkat. Baik. Terima kasih pembicaraan yang menarik sekali Pak Kris, Bu Emma, dan terus berjuang dan berbuat sesuatu untuk sesama. Saya closing dulu ya. Guys, ini tadi pembicaraan saya dengan Pak Kris dan Bu Emma yang aktif di aktivitas Sego Mubeng. Pandemi memang meruntuhkan kehidupan kita. Ada banyak orang yang di PHK, ada orang yang penghasilannya semakin menurun, tetapi di balik penderitaan manusia itu semua ada rahmat yang melimpah juga. Dan salah satu rahmat itu adalah semangat solidaritas yang tumbuh di antara masyarakat kita. Maka terima kasih sudah bersama kami dalam MoTV, Bincang MoTV hari ini, dan semoga semangat solidaritas ini juga tumbuh di antara kita semua dan juga Anda sekalian. Dan kita terima kasih pada Pak Kris dan Bu Emma yang menginspirasi kita hari ini, dan kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.